Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tak tergoyahkan. Meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup, kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat dia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Karena fakta itulah, kami angkat sosok beliau menjadi role model tokoh berakhlak. Polisi kelahiran Pekalongan tahun 1921 ini sangat gigih dalam menjalankan tugas. Ia bahkan kadang menyamar dalam beberapa penyelidikan. Kasus-kasus besar yang pernah ia tangani antara lain kasus pemerkosaan Sum Tukang Jamu Gendong atau dikenal dengan kasus Sum Kuning yang melibatkan anak pejabat. Ia juga pernah membongkar kasus penyeludupan mobil yang dilakukan oleh Robi Cahyadi yang notabene dekat dengan keluarga Cendana. Kepada istri dan ketiga anaknya, Hugeng selalu menekankan bahwa selain dirinya tidak boleh ada orang yang memakai atau menggunakan fasilitas yang dipinjamkan oleh negara. Hugeng juga meminta istrinya yang saat itu membuka usaha toko bunga untuk menutup usahanya, agar mengurangi kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan kembang pada toko bunga istrinya tersebut. Integritas Hugeng teruji saat ia menolak suap dari para cukong bandar judi serta ia menolak rumah dinasnya diisi oleh barang-barang pemberian orang lain yang ia anggap sebagai bentuk suap terhadap dirinya. Bagi Hugeng, sumpah jabatan dan sumpah sebagai polisi adalah harga mati. Pada tahun 1950, Hugeng mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School, Fort Garden, Georgia, Amerika Serikat. Dari situ, ia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya pada tahun 1952. Lalu, ia menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminal Kantor Polisi Sumatera Utara tahun 1956 di Medan. Tahun 1959 mengikuti pendidikan Brimob dan menjadi seorang staf Direktorat 2 Mabes Kepolisian Negara pada tahun 1960. Hugeng juga dikenal sebagai tokoh yang rendah hati. Ia tidak menyombongkan diri kepada rakyat. Hugeng juga sangat peduli pada masyarakat dan anak buahnya. Saat sudah menjadi Kapolri dengan pangkat jenderal berbintang 4, Hugeng masih turut tangan mengatur lalu lintas di perempatan. Hugeng sangat mencintai pekerjaannya. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku tidak pernah melanggar aturan yang telah dibuat. Ia bahkan menolak tawaran menjadi dubes di sebuah negara Eropa. Alasannya, karena ia seorang polisi dan bukan politisi. Hugeng melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan, lebih dinamis, dan komunikatif. Kedua, perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI atau Kapolri. Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Di antara rekan-rekan seprofesi dalam bidang penegakan hukum, Hugeng mengupayakan forum untuk mengatasi berbagai kejahatan, termasuk korupsi. Di Medan, ia berhasil memberantas korupsi dan penyeludupan berkat kerjasama dengan instansi lain, termasuk militer. Meski telah berpulang, hingga kini jejak langkah dan karakter pribadi Hugeng bisa menjadi teladan nyata. Bagaimana polisi bisa menjadi representasi dari masyarakat. Sosok Hugeng yang merakyat, sederhana, jujur dan anti korupsi. Semoga dapat menginspirasi kita dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak.